The papers I signed? Thank you. Well, I get discount when I shop here. It's on me. How much do you want for this candy bar? What about these drinks? You want me to pay for this stuff? What's this stupid bitch talking about, huh? You steal? Hey! Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Rumble in the Bronx. Film ini menceritakan tentang seorang polisi Hong Kong yang sedang berlibur di New York dan terjebak dalam pertarungan sengit antara geng berbahaya dan komunitas lokal di Bronx. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. You are all garbage! Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria Asia yang bernama Keong baru saja tiba di bandara dan dijemput oleh pamannya yang bernama Bill. My market's in the Bronx. Honey, I'm home! Ketika mereka sudah sampai di rumah, pamannya memperlihatkan foto tentang ayahnya Keong dan Keong juga sempat mencoba latihan dengan boneka kayu Wing Chun di situ. Tidak lama kemudian, aksi latihan Keong ini diberi tepuk tangan oleh seorang anak kecil yang bernama Danny dan pamannya pun mengenalkannya kepada Keong. Okay, bye, Danny. Danny, this is for you. What was that? I give you my old video game. Lalu Keong pun diajak jalan-jalan ke toko swalayan milik Bill yang saat ini sedang direnovasi. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, datanglah seorang klien Bill dan mengenalkannya kepada seorang wanita, calon kliennya yang bernama Elena. Dan tidak berlama-lama, mereka pun langsung berunding di dalam ruangan. Offered 390,000 for it. Yes. Oh, I know. Okay, 370,000. Dan ketika selesai berunding, Bill pun mengundang kliennya ini untuk datang menghadiri acara pernikahannya besok siang jam 1. Kemudian datanglah teman Bill yang bernama Stephen. Ternyata Bill telah menyewa sebuah mobil mewah yang tergolong klasik. Dan di situ Stephen meminta kepada Bill supaya menjaga dan merawat mobil yang dia sewa ini. Saat malam harinya, di dekat apartemen Bill, terlihat dua kelompok geng motor dan akan membuat keributan di tempat tersebut. Dan spontan, Keong pun terbangun dari tidurnya dan melihat apa yang terjadi di luar. Ternyata geng motor itu akan mengadakan adu balap liar di tempat tersebut. Salah satu geng itu diketuai oleh seorang pria yang bernama Tony. Tony di situ mengandalkan kekasihnya yang bernama Nancy dan balapan pun dimulai. Karena mobil sewaan pamannya berada di tengah-tengah, Keong pun langsung lompat turun ke bawah dan menghalangi laju motor Nancy yang membuatnya kalah dalam balapan tersebut. Tidak lama setelah itu, datanglah polisi untuk mengejar mereka semua. Keesokan harinya, tibalah hari pernikahan Paman Keong yang telah diselenggarakan. Terlihat para tamu yang hadir pun ramai, termasuk Elena. Kemudian Elena di situ meminta Keong untuk membantunya mengawasi tokonya dan Keong pun menyetujuinya.
Well, I guess I know what my schedule is this week. Pada hari pertama Keong bekerja, terlihat geng motor Tony datang ke toko mereka. Ketika mereka berdua sedang berbincang-bincang di dalam ruangan kerja Elena, Elena dan Keong melihat salah satu dari anggota geng Tony yang bernama Angelo mencuri sekotak permen dan juga membuka minuman tanpa membayarnya. Kemudian Elena memberanikan diri untuk keluar dan menegur mereka. How much do you want for this candy bar? What about these drinks? You want me to pay for this stuff? Tentu saja mereka tidak takut kepadanya, bahkan akan menghajar Elena. Untung saja Keong ada di situ tepat waktu dan terjadilah perkelahian antara mereka. Saat malam harinya, setelah toko tutup, Keong pulang ke apartemennya dengan berjalan kaki. Saat di perjalanan pulang, Keong melihat seorang wanita yang sedang meminta pertolongan karena akan diperasoi oleh beberapa pria. Keong yang tidak tega melihatnya langsung dengan cepat menolongnya. Tetapi ternyata ini semua adalah jebakan dari para geng motor. Di situ terlihat Angelo sangat ingin menembaknya, tetapi Tony menahannya. Dan akhirnya mereka menghajar Keong dengan permainan baseball, yaitu dengan memukul botol-botol minuman keras ke arah Keong. Di lain tempat, terlihat Danny sedang bermain game. Ternyata dia adalah adik Nancy. Tiba-tiba Nancy dikagetkan dengan kedatangan seseorang yang mengerang kesakitan. It's Keong! Somebody help! Help! Keesokan harinya, Keong yang sudah sadar dan dia bingung melihat semua lukanya sudah diobati oleh Nancy. Bahkan Keong juga sudah dibuatkan sarapan. Namun, Keong segera bergegas pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Ketika sedang berjalan, ternyata Tony dan anggotanya kembali menghadang dan mengejar Keong. Para kelompok Tony kebingungan karena Keong telah menghilang. Tetapi sialnya, supir truk tersebut yang melihat Keong pun berteriak. Dan secepat mungkin para anggota Tony pun mendorong truk itu hingga terjatuh ke bawah gedung. Karena tidak ada jalan lain lagi, akhirnya Keong melompat bebas ke arah gedung sebelahnya. Beberapa hari kemudian, di dekat apartemen Nancy, terlihat dua kelompok orang sedang melakukan transaksi berlian. Okay. Di waktu yang bersamaan, Tony dan beberapa anggotanya baru tiba mengantar Nancy pulang ke apartemennya.
going on? Take a look. Lalu tiba-tiba mobil salah satu dari dua kelompok tadi mengalami kecelakaan dan orang yang berada di dalam mobil tersebut pun sekarat. I'll take that. Okay. Kemudian datanglah kelompok lainnya dan langsung menembaki Angelo, bahkan mengejarnya. Ternyata Angelo mencuri berlian yang bernilai $7 juta. Di sisi lain, Keong yang menyelamatkan diri bersama Danny segera bergegas pergi meninggalkan kursi roda Danny. Angelo yang saat ini sedang tersudutkan dan tidak bisa kemana-mana. Akhirnya dia kemudian menemukan sebuah ide menyembunyikan berliannya di dalam bantal alas duduk kursi roda milik Danny yang Keong tinggalkan. Give me my stuff, or I'll blow your fucking head off. I know you got it. Or is it? Tidak lama setelah itu, Angelo berhasil tertangkap oleh polisi dan beberapa orang pria bersenjata itu juga tertangkap oleh polisi. Lalu, Keong mengambil kursi roda itu dan kembali ke rumah Danny. Saat berada di rumah Danny, Keong akhirnya bertemu dengan Nancy dan di situ Nancy meminta maaf kepada Keong atas semua perbuatannya. Di kantor polisi, terlihat Angelo dan pria bersenjata tadi sedang diinterogasi. Lalu, tidak lama setelah itu mereka dibebaskan kembali karena tidak ada barang bukti yang cukup. Saat malam hari, Angelo mendatangi kembali tempat di mana berliannya dia simpan. Tetapi dia tidak jadi masuk ke dalam karena beberapa pria bersenjata tadi sudah ada di dalam gedung tersebut. Ketika Keong akan pergi keluar gedung, tiba-tiba dia melihat beberapa pria tadi sedang mencari sesuatu di situ. Dan salah satu pria tersebut mengatakan kalau mereka adalah FBI. Pria itu juga mengatakan kalau barang mereka telah dicuri dan lalu memberikan sebuah kartu agar Keong bisa menghubunginya jika dia mendapatkan informasi mengenai barang yang telah dicuri tersebut. Malam harinya, Keong mendatangi sebuah bar dan bertemu dengan Nancy. Ternyata Nancy menyukai Keong. Tony yang mendengar hal ini tentu saja dia sangat murka dan mengejar mereka berdua. Keesokan paginya, Tony dan kelompoknya mengobrak-ngabrik toko Elena untuk mencari Keong. Tiba-tiba sebuah mobil limosin datang dan menculik dua orang anggota Tony. I want my diamonds. Di tempat lain, Keong yang sedang berjalan-jalan dengan Danny dan Nancy di taman. Tiba-tiba Angelo mengikuti mereka bertiga lalu mengambil bantal alas duduk kursi roda Danny. Keong pun curiga atas aksi gila yang dilakukan Angelo ini. Kenapa dia mencuri bantal alas duduk kursi roda Danny? Setelah itu, Keong kembali ke toko Elena dan kaget melihat tokonya sudah porak-poranda. Lalu, Keong bertanya kepada Elena siapa yang melakukan semua ini. Elena menjawab kalau yang melakukan semua ini adalah Tony dan kelompoknya. They were looking for you, so I shouldn't blame you. Kemudian, Keong meminta Nancy agar mengantarnya ke tempat Tony berada. You are all garbage. Ketika mereka sampai di markas Tony, Keong langsung mengajak berduel dengan Tony tangan kosong. Dan Tony pun meladeninya. Lalu pertarungan pun dimulai.
Dan tidak lama kemudian mereka semua dikejutkan dengan teman mereka yang pulang dengan babak belur dan membawa kantong plastik hitam besar. Ternyata dia yang tadi diculik oleh orang yang memakai mobil limosin, dan yang dia bawa dalam kantong plastik besar itu adalah mayat temannya yang diculik bersamanya tadi. Lalu Tony menanyakan apa yang terjadi. Temannya menjawab kalau orang-orang limosin itu mencari barang mereka yang Angelo curi. Kemudian Keong, Tony, dan Nancy bekerja sama untuk mencari Angelo. Keong juga mengatakan kepada Tony bahwa yang mencari Angelo adalah anggota FBI. Setelah itu, Keong menghubungi FBI tersebut. Sesampainya mereka di tempat Angelo berada, dia berteriak takut kepada mereka karena mereka bukan FBI, melainkan anggota mafia. Angelo yang ketakutan mengatakan kepada mereka bahwa berlian tersebut ada di kursi roda Danny. Kemudian, Keong dan para mafia itu segera bergegas pergi ke rumah Danny dan mencari berliannya. No, that's a cushion. Keong yang melihat bantal alas duduk Danny berada di bawah meja, dia langsung mengatakan kalau dia tahu di mana berlian itu berada. Sembari merangkak, Keong mendapat sebuah ide akan mengelabuhi mereka dan menghajar mereka. Danny, you okay? Okay. Kemudian, Keong mendatangi toko Elena dan menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Lisa, lock the door! Beberapa jam kemudian, bos dari mafia tersebut menghubungi toko Elena dan mengancam akan merobohkan tokonya. Keong mengira ancaman itu hanyalah gertakan saja. Akan tetapi, benar saja, Keong melihat sebuah rantai besi yang terkait ke beberapa tiang toko, dan mereka pun seketika itu merobohkannya. Lalu bos mafia itu menghubunginya kembali dan mengancamnya jika dalam waktu 1 jam tidak menyerahkan berliannya, maka semua teman Keong akan dihabisi. Keong pun tidak mempunyai cara lain lagi dan menghubungi polisi serta mengatur siasat untuk melawan mafia tersebut. Lagi pula, para mafia ini sudah menjadi target kepolisian dalam beberapa waktu yang lalu. Keong, listen. Don't worry, we'll back you up. Ketika Keong sampai di tempat negosiasi, Keong mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan bos mereka. Tetapi sialnya, Keong menyebutkan nama julukan bos mafia tersebut, White Tiger. Tentu saja hal itu membuat mereka curiga karena hanya pihak kepolisian yang tahu nama julukan tersebut. Tetapi akhirnya anggota mafia itu menghubungi bosnya. Hey, boss, you got a call. He called you White Tiger. He shouldn't know my name. Okay. Lalu Keong diajak untuk menemui bosnya. Mereka membawa Keong ke sebuah tempat yang sepi dan menggeleddahnya. He's here. In number... Dan benar saja, mereka menemukan alat penyadap yang berada di rambut Keong. Kemudian, anggota mafia itu menghubungi bosnya dan mengatakan kalau dia telah menemukan alat penyadap. Bosnya menyuruhnya agar segera menghabisinya dan tidak menghiraukan berlian-berlian tersebut. I know where the diamonds are. There he goes! Saat salah satu dari mafia itu melihat Keong yang berada di celah peti kemas, mereka pun akan menghabisinya. Tetapi tiba-tiba para kepolisian pun datang dan mengepung tempat tersebut. Let's go! Shit, it's too late.
Kemudian Keong yang melihat sebuah pedang di museum dan mobil Ferrari seketika itu langsung mengendarainya ke arah kapal karet tersebut. Where are they? Wait! Keong menanyakan di mana teman-temannya berada saat ini dan mafia itu pun mengatakannya. Setelah itu Keong, Tony, Nancy, dan Elena beserta polisi mengatur kembali strategi untuk menangkap bos besar mafia yaitu White Tiger. Kemudian Keong menaiki kapal karet tersebut yang sudah diperbaiki dan akan menghabisi para mafia itu dengan cara melindasnya.